Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Rosmawati dengan NIM 2532007. Saya Septiani dengan NIM 2532012. Saya Mulyani dengan NIM 2532025. Saya Yeni Sarikusuma dengan NIM 2532037. Pada diskusi kami mengambil topik dengan kreativitas dengan seni dan menggambar. Platform yang kami ambil adalah YouTube Kids. Mengapa mengambil YouTube Kids? Karena yang pertama kontennya ramah anak dan aman, lalu banyak pilihan video menggambarnya yang menarik, ada visual dan audio yang membantu pemahaman, terus meningkatkan kreativitas dan imajinasi, mudah diakses dan fleksibel, mendukung pembelajaran aktif dan menarik perhatian anak. Strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Anak mampu mengenal dasar-dasar menggambar, garis, bentuk, dan warna. Anak dapat meniru gambar sederhana dari video. Anak mampu mengekspresikan ide dan imajinasi melalui gambar, serta anak menjadi lebih kreatif dan percaya di dalam berkarya. Sasaran usia yang kami ambil adalah anak usia dari 4-6 tahun. Karena pada usia ini, anak sedang berkembang dalam kemampuan motorik halus dan imajinasi, sehingga cocok untuk kegiatan menggambar. Bentuk kontennya adalah video, karena media yang digunakan di YouTube Kids adalah video dengan ciri-ciri ada video tutorial menggambar sederhana, langkah-langkah jelas dan bertahap, menggunakan warna cerah dan menarik, serta durasi yang pendek agar anak tidak bosan. Cara menggunakan media sosial YouTube Kids yang pertama yaitu memilih video yang sesuai dengan topik pembelajaran, misalnya bangunan rumah, lalu video itu ditampilkan di proyektor atau layar seperti ini, kemudian anak akan diminta mengamati terlebih dahulu dan mengikuti langkah-langkah menggambar sesuai yang ada di video. Setelah itu, anak mencoba menggambar sendiri dengan kreasi masing-masing. Dan yang terakhir adalah anak akan menunjukkan hasil karyanya. Untuk peran guru dan orang tua akan disampaikan oleh teman saya, Bu Yeni. Terima kasih untuk Bu Ros, untuk peran guru dan orang tuanya. Akan saya sampaikan berikut untuk peran guru. Memilih video tutorial yang jelas, lambat, dan mudah diikuti anak usia dini. Menggunakan video sebagai inspirasi atau contoh bukan satu-satunya sumber. Menayangkan video di layar besar agar semua anak bisa melihat dengan jelas. Menghentikan video untuk memberikan kesempatan anak mencoba sendiri. Mendampingi anak yang sulit, maksudnya yang kesulitan mengikuti langkah-langkah. Mengajak anak berkreasi dengan gayanya sendiri, tidak harus sama persis dengan video. Menggabungkan dengan eksplorasi bahan dan teknik menggambar lainnya. Sementara untuk peran orang tua, memilih video tutorial menggambar sederhana sesuai usia atau bentuk dasar binatang, buah. Selanjutnya mendampingi dan menonton bersama anak, menyiapkan alat gambar, kertas, krayon, pensil warna sebelum menonton. Menghentikan video secara berkala agar anak bisa mengikuti langkah demi langkah. Memberikan pujian atas usaha anak bukan hasil akhir. Membatasi waktu menonton. Fokus pada praktek menggambar langsung. Untuk durasi penggunaan sesuai rekomendasi screen time, usia 4-6 tahun sekitar 30-60 menit per hari. Dalam pembelajaran cukup 10-15 menit menonton video, sisanya digunakan untuk praktek menggambar. Untuk desain aktivitas pembelajaran storytelling akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Septiani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada rekan saya, Ibu Yeni Sarikusuma. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai desain aktivitas pembelajaran yang kami ambil dalam hal ini storytelling. Di sini kita mengambil tema petualangan si kancil di hutan untuk usia 4-6 tahun dengan durasi 30-40 menit.
Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami cerita, kemudian meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak, melatih kemampuan berbicara dan berekspresi, dan yang terakhir mengembangkan nilai moral, dalam hal ini kejujuran, keberanian, dan tolong-menolong. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu gadget atau proyektor untuk menayangkan YouTube Kids. Kemudian boneka tangan atau wayang yang sederhana seperti kancil, harimau, dan kura-kura. Kemudian kertas gambar dan krayon. Properti sederhana dalam hal ini daun, ranting, kain hijau atau untuk kain hijau untuk hutan. Kemudian yang terakhir itu musik latar. Selanjutnya langkah kegiatan. Yang pertama pembukaan dengan durasi waktu sekitar 5 menit atau kegiatan pramenonton. Yang pertama anak duduk melingkar dengan nyaman, kemudian guru bertanya, siapa yang pernah melihat kancil? Atau kancil itu binatang apa ya? Nah, kemudian tebak-tebakan kira-kira cerita hari ini tentang apa? Kemudian perkenalkan tokoh-tokoh dengan boneka tangan. Yang kedua, kegiatan inti dengan durasi waktu kurang lebih 25 menit. Nah, tahap pertama, anak-anak menonton video dengan waktu 7 sampai 10 menit. Pertama, putar video cerita kancil dari YouTube Kids. Kemudian, pilih video animasi berwarna cerah dengan narasi yang jelas. Kemudian, atur volume yang nyaman dan guru duduk bersama anak sesekali memberi komentar seperti, "Wow, ya, kancil sedang apa ya?" Seperti itu. Selanjutnya, tahap kedua, diskusi interaktif. Di sini dengan durasi waktu 5 menit. Yang pertama itu tanya jawab sederhana seperti siapa saja tokoh dalam cerita tadi, kemudian apa yang dilakukan kancil, bagaimana perasaan kancil saat bertemu harimau, kemudian bisa juga ditanyakan menurut kalian kancil baik atau nakal ya. Nah, kemudian setelah itu kita membiarkan anak menjawab dengan bahasa mereka sendiri. Tahap ketiga bermain peran dengan durasi waktu 10 menit. Di sini anak dibagi menjadi kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok memilih tokoh favorit. Selanjutnya anak memerankan ulang cerita dengan cara mereka sendiri. Kemudian guru membantu dengan boneka dan properti. Di sini boleh mengubah ending cerita sesuai imajinasi anak. Selanjutnya tahap keempat, aktivitas kreatif. Di sini durasi waktunya 8 menit. Anak dapat memilih salah satu, bisa dengan menggambar tokoh atau adegan favorit, kemudian membuat topeng karakter dari kertas, atau bisa juga dengan mewarnai gambar tokoh cerita. Nah, yang terakhir itu penutup dengan durasi waktu sekitar 5 menit. Nah, di sini anak menunjukkan hasil karya mereka. Kemudian guru bertanya, apa yang kita pelajari dari kancil hari ini? Nah, kemudian bernyanyi lagu penutup bersama, dan yang terakhir mengapresiasi semua anak dengan bertepuk tangan. Saya kira seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari rekan saya, Ibu Muli. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Septiani atas kesempatannya. Sekarang kita lanjutkan kepada analisis keamanan dan etika digital. Ada 3, yaitu yang pertama menjaga privasi anak. Apa saja itu? 1, tidak membagikan data pribadi anak atau nama lengkap, alamat, dan sekolah. Kedua, tidak mengunggah foto atau video anak secara sembarangan. Yang ketiga, menggunakan akun orang tua, bukan akun pribadi anak. Keempat, menonaktifkan fitur komentar atau unggahan tidak diperlukan. Analisis keamanan dan etika digital yang kedua, yaitu menghindari konten tidak layak. Apa saja itu? Yang pertama, pilih video terlebih dahulu sebelum ditonton oleh anak. Kedua, gunakan fitur parental control atau kontrol orang tua. Selanjutnya, aktifkan mode pencarian terbatas, hindari membiarkan autoplay tanpa pengawasan, dan segera hentikan jika muncul konten yang tidak sesuai. Analisis keamanan dan etika digital dalam hal ini memiliki peran dalam pembelajaran, yaitu anak belajar menggunakan media dengan benar, tidak asal klik. Dan kedua, guru dan orang tua mampu memilih konten yang berkualitas
Anak dikenalkan aturan sederhana seperti menonton harus izin, tidak boleh klik sembarangan. Literasi digital membantu, pertama menjaga keamanan, kedua meningkatkan kualitas belajar, dan ketiga membentuk kebiasaan baik dalam penggunaan teknologi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.